kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai reproduksi sel. Nah, kita awali dengan definisi. Definisinya adalah kemampuan dari sel untuk berkembang biak. Ingat kan waktu belajar tentang sel pada kelas 11? Nah, salah satu tokoh menyebutkan bahwa sel itu adalah unit hereditas, di mana dia dapat berkembang biak dan menurunkan sifat pada keturunannya. Nah, sel itu berkembang biak dengan cara apa? Ternyata sel itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi, reproduksi sel ini biasa disebut dengan pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini dibagi dua, ada yang bersifat langsung, biasanya disebut dengan pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Terus ada juga pembelahan sel tidak langsung. Nah, kalau pembelahan sel langsung, ciri-cirinya yang pertama adalah tanpa melewati fase-fase pembelahan. Terus ciri yang kedua dari pembelahan sel secara langsung atau apoptosis ini adalah bahwa satu sel induk itu bakal membelah menjadi dua sel anak. Dan yang terakhir, ciri dari pembelahan secara langsung atau amitosis ini biasanya pembelahan sel ini terjadinya pada organisme uniseluler. Nah, biasanya mereka membelah secara langsung untuk membentuk individu baru. Sementara itu, pembelahan sel yang secara tidak langsung dia juga terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan istilah mitosis, ada juga yang disebut dengan istilah meiosis. Nah, nanti kita bedanya akan pelajari lebih lanjut. Nah, sebelum belajar tentang proses mitosis sama proses meiosis, pertama-tama kita belajar dulu tentang siklus selnya. Jadi, siklus sel itu terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, nama tahapannya adalah interfase, dan yang kedua, nama tahapannya adalah tahap mitotik. Nah, tahap interfase ini sebenarnya adalah fase persiapan sebelum pembelahan inti. Oke. Nah, sekarang pembelahan intinya itu sendiri di mana terjadinya? Nah, pembelahan intinya itu sendiri terjadinya adalah pada tahap mitotik. Nah, tahap mitotik terbagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap profase, terus tahap metafase, terus tahap anafase, sama yang terakhir adalah tahap telofase. Nah, biar lebih jelas, mendingan kita lihat gambar berikut ini. Nah, kurang lebih siklus sel ini seperti kayak gambar ini. Nah, jadi untuk G1, fase S sama G2 itu adalah masuk ke dalam tahap interfase. Jadi bisa kelihatan ya, kalau tahap interfase itu jauh lebih lama dibandingkan dengan pembelahan intinya sendiri, yaitu tahap yang mitosis. Tahap yang G1 itu disebut dengan tahap pertumbuhan primer. Sementara itu, fase S atau tahap S itu biasa disebut dengan fase sintesis. Terus untuk fase G2 itu disebut dengan istilah atau sebutan fase pertumbuhan sekunder. Nah, untuk yang tahap mitotik atau mitosis, lebih jelasnya lihat gambar yang di atas ya. Nah, tahap yang mitosis itu gambarnya seperti yang di atas ini. Jadi, tahap mitosis ini terbagi lagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu adalah profase. Kita review ulang yang tadi disebutkan. Yang kedua itu adalah metafase. Terus yang ketiga itu adalah anafase. Dan yang terakhir adalah telofase. Jelaskan tahapan-tahapannya. Jadi di profase ini pertama si centromer itu pindah ke kutubnya masing-masing, terus terlihat ada pembentukan benang-benang spindel. Terus di tahap metafase itu kelihatan si tetrad ini kromatidnya itu mulai menempati tempatnya masing-masing.
Terus kelihatan ada kinetokor antara kutub sentromere yang satu dengan sentromere satunya lagi. Terus di anafase tetradnya ini sudah mulai membelah, kelihatan kan? Terus di telopase si selnya yang sudah mulai membelah. Oke, kurang lebih seperti itu. Ntar lebih detailnya kita bahas lebih detail ya. Nah, yang jelas yang penting kamu ingat di sini adalah bahwa situs sel itu terbagi menjadi dua tahap umumnya, yaitu interfase dan mitosis. Nah, interfase itu yaitu tahap persiapan sebelum pembelahan inti, di mana pembelahan inti itu terjadinya di mitosis. Nah, ciri-ciri interfase itu sendiri apa aja kita bahas ya. Ciri yang pertama itu yaitu waktunya merupakan paling lama dibandingkan dengan tahap siklus sel yang lainnya. Terus yang kedua adalah terjadinya peningkatan metabolisme. Jadi kalau fase interfase itu fase istirahat itu salah. Soalnya justru di fase interfase itu metabolismenya meningkat. Terus yang ketiga itu terjadi sintesis protein dan proses duplikasi organel. Ciri-ciri lain dari fase interfase adalah pembentukan ATP yang merupakan supply energi untuk fase mitotik, oke? Nah, terus ciri yang selanjutnya adalah terjadinya peningkatan massa dengan volume dari si sel. Nah, ini terjadinya pada fase interfase. Dan yang terakhir dari ciri interfase adalah adanya replikasi atau sintesis DNA. Untuk replikasi DNA ini terjadinya pada fase S atau tahap S dari interfase. Sementara itu, peristiwa yang lain itu terjadinya adalah pada tahap selain tahap S, bisa di G1 atau pertumbuhan primer atau di G2 atau pertumbuhan sekunder, oke? Nah, sekarang pembahasan tentang pembelahan tidak langsung yaitu mitosis sama meiosis. Bedanya yang pertama, kalau yang mitosis itu terjadinya adalah pada sel-sel somatik dengan sel-sel embrional. Sementara itu, kalau yang meiosis itu terjadinya adalah pada sel-sel gonad. Terus, kalau yang mitosis tujuannya itu adalah untuk proses pertumbuhan sama untuk regenerasi. Sementara itu, kalau yang meiosis tujuannya dari pembelahannya itu adalah dalam pembentukan gamet. Nah, kalau yang mitosis contohnya adalah pada pembelahan sel kulit sama pembelahan sel-sel meristem. Kalau yang meiosis contohnya adalah pembelahan sel gonad dalam pembentukan sperma sama maksudnya adalah pembelahan sel gonad testis dalam pembentukan sperma sama pembelahan sel gonad ovarium dalam pembentukan ovum. Nah, ciri lain dari yang mitosis, dia ini dari satu sel induk yang sifatnya diploid atau 2N akan menghasilkan dua sel anak yang identik, yang sifatnya sama, yang jumlah kromosomnya sama 2N juga yaitu diploid. Kalau yang meiosis dari satu sel induk yaitu 2N, dia bakal menghasilkan 4 sel anak yang tidak identik. Jadi dia haploid anaknya, atau jumlah kromosomnya itu separuh dari jumlah induknya. Terus yang terakhir, kalau yang mitosis itu tidak terjadi yang namanya crossing over. Sementara itu, yang meiosis itu dia terjadi proses crossing over.
Nah, karena adanya proses crossing over inilah, makanya sel anak itu jumlah kromosomnya hanya separuh dari jumlah kromosom dari sel induknya, oke? Nah, sekarang masuk ke pembahasan tentang fase-fase pembelahan mitosis. Yang pertama adalah profase tahapannya. Ciri-ciri dari profase ini yang pertama, si kromatin. Kromatin ini adalah benang-benang tipis yang bisa kelihatan di bawah mikroskop. Dia bakal mengalami penebalan, membentuk kromosom. Terus habis itu si kromatin ini menebal membentuk kromosom. Kromosom ini bakal mengalami duplikasi, membentuk dua kromatid. Skemanya kira-kira kayak gini. Ini kromosom, terus dia mengalami duplikasi jadi dua kromatid. Oke. Nah, terus ciri lain dari profase bisa kita lihat di gambar berikut ini. Nah, ciri selanjutnya yang pertama, ini kelihatan ya, ini adalah membran intinya. Terus yang ini adalah anak inti atau nukleolus. Nah, kalau pada tahap profase, membran inti dengan anak inti atau nukleolus itu mulai menghilang. Nah, kalau di gambar ini ditunjukkan pada garis yang putus-putus ini. Terus ciri lain dari profase adalah kedua sentriol mulai berpisah dan bergerak ke arah kutub-kutub masing-masing. Terus ciri lainnya lagi dari yang profase itu, di sini kelihatan ya, ada 4 kromosom yang warnanya oranye, biru, merah, sama ungu, di mana masing-masing kromosomnya itu terdiri dari 2 kromatid dan letaknya itu tidak beraturan. Nah, tahap kedua dari fase pembelahan mitosis itu namanya adalah tahap metafase. Nah, kalau yang metafase ini cirinya, tadi kan yang di profase kromatin itu letaknya tidak beraturan. Nah, kalau di metafase ini, kromatinnya itu sudah berjejer secara beraturan di bidang yang disebut dengan bidang ekuator. Nah, biar jelas kita lihat gambar, nah kurang lebih gambarnya kayak gini. Nah, yang disebut bidang ekuator itu yang kayak gini. Nah, terus kita bisa lihat kan kromatin itu berjejer di satu bidang ini. Nah, masing-masing kromatid itu menempati satu penjuluran dari si sentriol. Si penjuluran dari sentriol ini namanya benang-benang spindle. Nah, ditunjukkan dengan garis putus-putus ini ya. Terus, tahap yang ketiga setelah profase dan metafase itu adalah tahap anafase. Kalau di anafase ini, cirinya adalah terjadi pemendekan benang spindle. Terus, selain benang spindlenya itu mengalami pemendekan, kromatidnya itu mulai terpisah ke arah kutubnya masing-masing. Jadi ada dua cirinya. Yang pertama pemendekan benang spindle, terus yang kedua adalah mulai terpisahnya kromatid ke arah kutubnya masing-masing. Nah, biar lebih jelas kita lihat gambar di bawah ini ya. Nah, di gambar ini kita bisa lihat kan benang spindle itu yang mana coba. Nah, yang di gambar ini yang ditunjukkan oleh garis putus-putus. Tadinya kan dia nyambung ya kayak gini. Nah, kalau di tahap anafase dia sudah mulai mengalami pemendekan jadi kayak gini. Terus yang kromatidnya yang warna hijau dan kuning itu sudah mulai terpisah ke arah kutubnya masing-masing. Arahnya itu yang sudah ditentukan oleh sentriol ini ya. Nah, tahap terakhir dari fase pembelahan mitosis, setelah tadi yang pertama ada profase, yang kedua ada metafase, dan yang ketiga ada anafase, yang keempat ini adalah telofase. Nah, kalau yang telofasenya ini, ciri-cirinya, sebelum kita bahas ciri-cirinya, kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar ketika sel ada pada tahap telofase. Nah,
Kalau pada tahap telopase ini ciri-cirinya yang pertama adalah kromosom yang ditunjukkan oleh gambar warna biru, ungu, terus oranye, terus sama merah. Nah, kelihatan kan kalau si kromosom itu sudah ada di kutubnya masing-masing. Terus itu ciri yang kedua, tadi kan di tahap profase si membran inti sama anak inti atau nukleolusnya itu mulai hilang. Nah, kalau di tahap telopase justru si anak inti sama membran inti itu mulai muncul kembali. Itu adalah ciri dari telopase yang kedua, yaitu membran inti dan anak inti mulai muncul kembali. Terus yang ketiga, ciri dari telopase yang ketiga adalah karena kan sekarang sudah ada dua inti nih. Terus kromosom juga sudah ada di kutubnya masing-masing. Otomatis biar dia jadi dua buah sel, maka harus ada namanya pembagian sitoplasma. Nah, pembagian sitoplasma ini disebut dengan istilah sitokinesis. Nah, sitokinesis itu merupakan ciri dari telopase yang ketiga. Dan ciri telopase yang terakhir adalah terjadinya penipisan kromatid, terjadinya penipisan kromosom sehingga akan menjadi kromatid. Nah, terus setelah dia membelah, masing-masing sel bakal masuk lagi ke tahap interfase untuk selanjutnya melanjutkan siklus balik lagi ke tahap mitosis, yaitu propase, metafase, anafase, terus ke telopase. Ini kan siklus, jadi akan terjadi berulang, oke?